Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salah Satu Marita Kumala Dewi, NPM 20144600188, kelas A520, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi saya mengenai LKM sifat cahaya. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Nomor 1. Kegiatan saya adalah membaca materi atau langkah-langkah yang ada di LKM ini. 2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 3. Mencoba mempraktikkan apa yang dibahas pada LKM ini. Dibiaskan cahaya yang dipantulkan dan menembus benda bening. 4. Membahas kegiatan apakah yang ada pada kegiatan kedua di atas. 5. Mengambil foto hasil yang kita praktekkan. Dan 6. Mencatat atau mengisi hasil kegiatan pada LKM ini. 7. Mempraktikkan cahaya yang merambat lurus dan cahaya diuraikan lalu difoto dan dicatat pada LKM ini. 8. Membahas soal diskusi yang ada di LKM ini. Dan yang terakhir, melakukan presentasi video yang saya buat ini. Baik, sekarang kita mulai bahas. Yang pertama, tujuan saya adalah 1. Membuktikan sifat cahaya yang terjadi pada peristiwa sehari-hari. Kedua, menganalisis fenomena sehari-hari yang menunjukkan penerapan sifat cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan di sini adalah gelas dan mangkok. Gelas dan mangkok di sini fungsinya untuk menaruh air yang akan digunakan untuk pengamatan pensil dan pembuatan pelangi. Kedua, pensil. Fungsinya untuk objek utama dalam pengamatan. 3. Air untuk mengamatan pensil, apakah pensil itu akan berubah atau tidak bentuknya. 4. Kaca datar atau rias untuk mengetahui sifat dan bentuk kaca cahaya. Selanjutnya, spion motor untuk melihat bayangan yang ada di belakang kita saat berkendara motor. Dan yang terakhir adalah senter untuk mengetahui sifat pada cahaya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil pengamatan yang saya lakukan pada LKM ini. Sifat cahaya yang pertama, merambat lurus. Peristiwa sehari-hari di sini saya mengambil sebuah foto pada genteng berkaca. Nanti dalam cahaya matahari itu nanti akan merambat lurus ke dalam lantai. Manfaatnya memberi penerangan pada suatu ruangan yang gelap dan bisa juga digunakan untuk pembuatan teleskop. Kedua, dipantulkan. Di sini saya menggambarkan sebuah foto yang saya menggunakan senter, lalu senter itu saya arahkan ke dalam cermin, lalu senter itu nanti akan memantul di sebuah jendela. Bermanfaat untuk pemantulan cahaya pada senter dan cermin, biasanya digunakan untuk pembangkit surya. Ketiga, menembus benda bening. Di sini saya mengambil foto sebuah gelas yang saya kasih air, lalu saya senteri, lalu saya foto, nanti akan mendapatkan hasil seperti foto tersebut. Bermanfaat untuk pembuatan kolam renang dan akuarium buat ikan. Selanjutnya, dibiaskan. Di sini saya mempraktekkan sebuah pensil yang saya masukkan di dalam gelas yang berisi air. Nanti akan terlihat pensil itu nanti akan terlihat kayak patah gitu. Manfaatnya dapat mengetahui cahaya yang terjadi pada satu objek. Manfaatnya juga untuk pembuatan kolam renang juga. Dan yang terakhir, dibiaskan. Di sini saya diuraikan. Di sini saya mengambil sebuah foto. Pertama itu foto mangkok yang berisi air dan dikasih kaca. Nanti akan terlihat hasilnya seperti warna pelangi di sebuah tembok. Manfaatnya, cahaya yang dapat diuraikan menjadi berbagai warna, contohnya pembentukan pelangi menggunakan kaca dan mangkok yang berisi air. Sekarang kita bahas yang diskusi. Nomor 1.
Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Menurut saya, alasan kaca spion menggunakan cermin cembung ialah karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil, agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin cembung. Kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan dikaitkan dengan konsep atom dan molekul. Jawaban saya di sini ialah sebagai gelombang elektromagnetik, cahaya akan dipantulkan atau dibiaskan saat melewati bidang batas antara dua medium. Ketika cahaya dari udara melewati bidang batas antara air dan udara, maka sebagian kecil dari cahaya akan dipantulkan dan sisanya akan diteruskan. Karena terdapat perbedaan kerapatan optik atau indeks bias antara udara dan air, maka arah berkas cahaya yang datang dari udara tidak akan sama dengan arah berkas cahaya di dalam air. Diagram pembiasan cahaya. Karena hal tersebut, maka cahaya akan dibelokkan. Peristiwa ini disebut dengan pembiasan cahaya. Nomor 3, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di dalam kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk atau bayangan Randi saat bermain ialah tegak, maya, sama besar, dan memiliki tinggi serta jarak yang sama dengan Randi. Penjelasannya ialah karena bayangan Randi pada cermin adalah gambar yang dibentuk oleh pantulan cahaya dari cermin. Bayangan ini menyerupai bentuk asli dan berwarna, jadi tidak dapat berubah-ubah. Nomor 4, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Uraikan proses terbentuknya warna-warna pada pelangi tersebut. Pertama, pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena adanya pembiasan sinar matahari atau cahaya yang dibelokkan berpindah tempat ke arah lain dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melewati tetesan air, maka cahaya tersebut akan dibengkokkan sehingga akan membuat warna-warna tersebut berpisah dengan warna lain. Ketika pembelokan cahaya, setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Dan yang terakhir, terbentuklah pelangi. Warna yang akan pertama dibelokkan adalah warna ungu, sedangkan warna terakhir yang akan dibelokkan adalah warna merah, serta akan menyusul warna pelangi lainnya, yaitu jingga, kuning, hijau, biru, dan nila. Maka kita akan melihat warna pelangi secara utuh yang disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna. Nomor 5, gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang dapat membuktikan sifat cahaya. Menurut Anda, sifat cahaya yang mana yang dibuktikan oleh gerhana? Berikan penjelasannya. Di sini saya cuma bisa menjawab, berarti gerhana adalah sifat cahaya yang merambat lurus. Dan yang terakhir, simpulan. Berdasarkan seluruh kegiatan, buatlah simpulan apa saja yang sesuai dengan tujuan kegiatan ini. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang, kasat mata, maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton.
pada cahaya memiliki sifat-sifat tertentu, yaitu merambat lurus, menembus benda bening, dan dapat dipantulkan oleh objek tertentu, yakni 1. Cahaya merambat lurus, 2. Cahaya menembus benda bening, 3. Cahaya yang dapat dipantulkan. Sekian video presentasi saya yang saya buat, semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada salah kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.